Wah, selesai pembahasan Jumat. InsyaAllah dapat lanjut pembahasan yang lainnya. Kemudian ini ada sebagian juga yang kita bahas mengenai kesunahan yang khusus bagi seorang khatib. Mungkin kita baca sampai azan. Kesunahan yang khusus bagi seorang khatib dan imam, an takuna al-khutbatu 'ala al-mimbari aw 'ala murtafi'i. Khutbahnya itu di atas mimbar atau di tempat yang agak lebih tinggi. Yang pun khutbah mimbarnya Nabi ini kan beranjak jika tuan tangga Nabi ada di dekat daripada raubah di raubah atas mimbar Nabi. Kemudian dia tertutup pada ini terbuka hingga Nabi ini yang membaca khutbah jelas bangita ruan dengan punggung naik sampai buluh. Cuma kan itu dah sama lebaran punggung naik ustaz misalkan para wahbani dan sebagainya. Ini ia syaratnya di tempat yang agak tinggi atau di mimbar. Mari kita mimbar. Wa yusannu wad'ul mimbari bi yaminil mihrab. Sunnah ditaruh mimbar di kanan mihrab. Kanan memiliki posisi kanan. Ini kesunahan. Ditaruh mimbar di posisi kanan arah mihrab. Nabi bahasa 30 dalam memiliki mimbar haliki kanan betul. Sunnahnya di sebelah membe tu dari masjid pasti ini kita posisi mimbar tempat baca khutbah memang sunnah. Nah, posisi kanan bagi makmum yang melihat dari depan. Namun dengan posisi ini tidak kiri berarti, tapi dengan posisi kita menghadap kiblat posisinya kanan. Ayyusallima 'inda dukhuli wa 'inda al-minbari qabla su'udihi. Itu mengucapkan salam ketika masuk, kemudian ketika di mimbar sebelum qabla su'udi, sebelum dia nanti menyampaikan khutbah. Ayyuqbila 'ala al-musallina ba'da su'udihi. Wa yusallima 'alaihim ay yajlisa halatal azan, yaitu duduk ketika posisi azan yang kedua. Ay yubadira ila al-khutbati ba'da faragil azan, bersegera kepada khutbah setelah berakhirnya azan. Ini ngone-ngone selesai azan kedua langsung mungkin sekadar buka teks langsung untuk menyampaikan khutbah. Jangan sampai jauh jaraknya antara sesi azan dengan bacaan khutbahnya. Ayyurattiba baina arkanil khutbah, yaitu tertib di antara rukun khutbah. An takuna al-khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Khutbahnya itu balighah, artinya dengan bahasa yang fasih, kemudian mafhumatan bisa dipahami, qasiratan tidak terlalu panjang. Balighah fasih pembacaannya atau jelas misalkan, kemudian suaranya bisa dipahami, penyampaiannya juga isi khutbahnya sangat bisa dipahami, kemudian tidak sampai terlalu lebih panjang kelewatan belu lalu lamun nganang memang lelah dan iki nganang khutbah segen belu, kemudian kurang balighah, kurang tegas penyampaiannya, kemudian sulit dipahami, begitu perampas juga orang. Ail alla yaltabita yamin wala shimalan asnaha. Ini bagi seorang khatib, nenek nengok Nabi aran noleh jauh kanan kiri adakah khutbah, malah berorasi berkanan, malah ini kan pengajian andang kanan kiri. Misalkan lamun khatib itu tidak disunahkan.
tetap menghadap ke depan atau serius teks. Lanjutan sekali. Ay ya'tamida biyasarin ala sayfin an yasarihi biyasarihi ala sayfin aw 'asa aw nahwihima. Ini di kiri tangannya dia membawa nabi, membawa saif, pedang, atau membawa tongkat atau yang semisal dengan sunnah ini. Nabi putreka yang ini dia tongkat. Banyakkan kan kita ganti kata Nabi demak pes. Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Lanjut pembahasan Arba'in Nawawi selesai. Hantam kita insyaallah nanti kita lanjutkan bahasanya. Ini jemaah yang hormati, ya sudah. Oke, silakan. Misalnya imam batal saat sedang tidur, memberitahukannya bahwa dia batal dalam bentuk tidur. Dengan posisi sujud. Pasti di sini kan nanti seorang istighlab. Nabi niki pasti merasa kan mungkin kembali kemudian sujud imam. Kembali kemudian sujud. Ialah tu fungsi nanti orang yang istighlab yang akan menjadi badalnya imam itu mungkin dengan melihat apakah ia masih arah imam itu atau mungkin nanti seorang imam itu dengan apa? Injak godet si yang jadi yang istighlab. Injak godet apa naso lamun kesunahan ketika posisi dia keluar niki dengan niki imam sujud dalam keadaan batal itu tungkem Nabi hidung kaca biweh niki tanda ia batal ataupun sebab apapun itu ketika dia keluar sebagai imam dengan posisi niki dan dengan cara yang mungkin mana yang lebih dia pahami nanti bagi istighlabnya atau bagi khalifahnya. Boleh dia dengan Nabi jana godet bahasa Jawa. Lamun bangga kan istighlab ini tidak perlu dia langsung mohon maaf ia ngumah pada jadi ngumah jodoh pada di tempat posisi imam langsung Allahu Akbar tetap posisinya sebagai dia sejajar dengan sabnya dia sebagai makmum sebelumnya Allahu Akbar itu baru rukun Nabi sujud pertama misalkan Allahu Akbar bangkit rakaat yang selanjutnya barulah dia melangkah ke posisi imam. Nanti apa melangkah ketika posisi sujud berarti ngumah kalau punya melangkah posisi sujud bisa batal nanti solatnya. Dia melangkah ketika posisi berdiri kemudian dengan langkah yang tidak sampai membatalkan solat biar khutbah selangkah demi selangkah ini berjempang atau nampak meningkatkan lebih dari 3 bisa membatalkan atau 3 bisa membatalkan seperti ini kan menanti Allah Subhanahu wa taala as-shawab. Anak selainnya bau doang niki intin ya berembin tan paham si makmum nika posisi berembin atau posisinya ni kan sujud ya memang pahami sila dan cara ngepakai pada sabar atau mungkin kan saking ngonenya sujud curiga kami ni mah sang ia palak bukan tahu atau mungkin langsung play sujud ni bila siap ni ke tahan ia tu bangga ni seorang khalifah jadi harus betul-betul latihan ni betul-betul siap ni kondisi
Setiap kondisi dalam setiap kondisinya. Allah SWT. Cukup. Ya sekedar yang saya sampaikan. Kurang lebih dia mohon maaf. Apabila ada yang salah dalam penyampaiannya, akhiri majlis namanya kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ala hadhihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.